Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eno Putri Nabila, nomor absen 12, kelas 11 KPL 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Menganalisis perencanaan produksi massal kompetensi dasar 3.10. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna sebuah benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna sebuah benda dengan mengubah sifat dan bentuknya disebut produksi barang. Produksi massal adalah nama yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Walau harganya yang murah tidak berarti dengan kualitas rendah. Sebaliknya diproduksinya barang dalam jumlah yang besar telah distandarisasi oleh interchangeable parts atau peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang yang sama. Menurut Armstrong dan Kotler tahun 2009, mass production atau produksi massal adalah kemampuan untuk menyediakan produk dalam skala massal yang didesain secara individual dan dikomunikasikan untuk dipertemukan dengan kebutuhan setiap pelanggan. Produksi massal biasanya terdiri atas bangunan pabrik, peralatan atau equipment, perkakas atau tools. Ciri-ciri utama produksi massal. 1. Adanya standar yang jelas dalam proses produksi. 2. Memiliki mesin yang bisa memproduksi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. 3. Semua alur produksi bisa berjalan seimbang. 4. Waktu produksi relatif singkat. 5. Dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. 6. Kemudahan dalam kontrol produksi. Keuntungan dan kekurangan produksi massal. Keuntungan, akurasi dan otomatisasi tinggi, kurang biaya tenaga kerja, tingkat produksi cepat, biaya per unit murah. Kekurangan, sumber daya yang terbuang jika ada kesalahan pada mesin atau kesalahan desain produk. Tidak ada jaminan produk akan keseluruhan terjual. Ada biaya bahan baku tambahan untuk merancang desain produk. Kurang beragam, memerlukan banyak investasi untuk pembeli mesin. Penerapan produksi massal. Perusahaan yang ingin bertahan di era kompetisi yang sangat tinggi harus mempunyai produk berkualitas dengan harga yang bersaing. Hal ini disebut economic scale atau skala ekonomi. Semakin baik perusahaan menciptakan produk dengan skala ekonomis, semakin kuat bersaing di pasaran. Untuk mendapat harga yang baik, perusahaan biasanya menekan biaya produksi dengan cara mengurangi biaya bahan baku dengan membeli bahan baku dengan jumlah besar untuk mendapat potongan harga. Membeli mesin yang lebih canggih dengan tingkat efisiensi tinggi. Menambah kapasitas produksi. Dalam melakukan kegiatan produksi dan operasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara mengurangi biaya produksi, meningkatkan mutu atau kualitas produk, segera merespon pembeli, memungkinkan inovasi produk, mempercepat produksi produk, rancangan produksi massal. Terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu 1. Kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. 2. Biaya produk. Biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi serta unit disebut biaya manufaktur dari produk. Biaya produk menentukan beberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. 3. Waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang dilakukan tim pengembangan. 4. Biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. 5. Kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan untuk perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Proses produksi massal pada umumnya memproduksi kumpulan-kumpulan produk dalam jumlah besar dengan mengikuti serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya.
sehingga proses ini disebut sebagai repetitive proses. Tahapan produksi massal yaitu perencanaan produksi massal. Perencanaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuatu dengan periode dan waktu yang direncanakan. Perencanaan produksi adalah perencanaan dan perorganisasian mengenai pekerja, bahan, mesin, dan peralatan serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang dengan suatu metode tertentu sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dalam penyusunan proses produksi massal harus memperhatikan 1. Karakter produk itu sendiri. 2. Tingkat kesulitan produk itu sendiri. 3. Banyaknya permintaan. 4. Komponen dan bahan yang harus disiapkan. 5. Tata cara untuk pengerjaan produk, pembagian kerja, dan lamanya pekerjaan. 6. Biaya produksi yang diperlukan. Perencanaan produksi memiliki tujuan sebagai langkah awal untuk menentukan aktivitas produksi dan sebagai masukan rencana sumber daya. Rancangan produksi massal yang biasanya dikerjakan perusahaan yaitu mengidentifikasi produk yang akan dibuat, mengidentifikasi alat atau mesin dan bahan yang dibutuhkan, mengidentifikasi tenaga kerja dan soft skill, menyusun urutan kerja, pembagian kerja, perintah kerja, dan target waktu pengerjaan, menyusun atau menata dana lokasi atau pengerjaan produk, menyiapkan alat dan bahan terkait, memulai proses produksi sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan, memperhatikan keselamatan dan standar kerja, memulai sesuai alur kerja dari awal sampai akhir, mengemas produk akhir. Proses persiapan alur atau skema atau bagian dalam produksi massal terdiri atas kegiatan 1. Penjadwalan waktu, berapa lama waktu yang dikerjakan untuk menyelesaikan produk tersebut. 2. Pemilihan peralatan. Peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat produk tersebut. 3. Pengerjaan dengan perkakas. Cara, strategi, dan metode pengerjaan produk tersebut seperti apa sebagaimana metodenya. 4. Mobilisasi personalia. Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan? 5. Pembelian material. Menyiapkan bahan baku dan pendukungnya serta bahannya seperti apa. Bagaimana kriteria bahan bakunya? 6. Pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan setiap bagian atau orang dan berapa lama waktu yang dibutuhkan serta tahapan perakitan produknya bagaimana. Perencanaan produksi dan pengontrolan atau production planning and controlling. A. Routing. Routing adalah menetapkan dan menentukan urutan-urutan proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir. Di dalam menentukan urutan-urutannya harus sudah termasuk penyusunan alat-alat yang akan dipergunakan. Scheduling. Scheduling adalah menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan operasi proses produksi yang disinergikan sebagai suatu kesatuan. Dari scheduling nantinya akan dapat diketahui dan diawasi penggunaan waktu pada setiap saat pemrosesan produksi sesuai dengan urutan-urutannya. Dispatching. Dispatching adalah menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk melaksanakan operasi proses produksi yang sudah direncanakan di dalam routing dan scheduling. Follow up. Follow up adalah menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mendorong terorganisasinya seluruh perencanaan operasi proses produksi. Tahap perencanaan produksi massal. 1. Tahap desain awal. Pada tahap ini, suatu perusahaan sudah menentukan desain awal produk yang berupa desain spesifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk yang dibuat nantinya. 2. Tahap desain produk. Pada tahap ini, perusahaan sudah dapat menentukan desain dari suatu produk yang dapat berupa gambaran dari produk tersebut seperti bentuk, warna, ukuran, dan lainnya dengan tepat. 3. Tahap cara pembuatan. Pada tahap ini merupakan tahapan di mana perusahaan harus menentukan urutan proses pembuatan suatu barang, tempat untuk bekerja yang tepat, dan segala macam peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang tersebut. 4. Tahap pembuatan. Pada tahap ini, perusahaan mulai memproduksi barang yang diinginkan dan memodifikasi lebih lanjut barang yang sedang dibuat tersebut. Proses perbuatan barang harus disesuaikan dengan desain, memiliki kualitas yang terbaik, dan peralatan mesin yang tersedia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.